Selamat sore teman-teman. Sore, Ci. Yuk kita buka kelasnya dalam doa ya. Saya pimpinan agama Kristen, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur untuk kelas STA hari ini di Zoom meeting. Biar Engkau yang memberkati pertemuan kami hari ini. Untuk persiapan prasidang kami bisa mempersiapkannya dengan baik. Mohon pertolongan dari Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya. Teman-teman boleh menyalakan kameranya, kita dokumentasikan pertemuan kita hari ini ya. Baik teman-teman, lihat kameranya, senyum, tahan ya senyumnya, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman semua. Jangan bosan untuk lihat silabus ya teman-teman. Hari ini kita sudah sampai di batas akhir pengajuan prasidang untuk teman-teman yang TA saja. Nah, ini tanggalnya. Kita sudah sampai di sini, teman-teman. Sudah sampai di 25 Oktober. Artinya, minggu depan, selama 2 minggu, kita UTS. Ya, ini tanggal 1 sampai 12 November. Terus, setelah itu, tanggal 15 November, ini hari pertama setelah UTS, adalah pengajuan prasidang buat teman-teman yang STA-TA bareng. Di sini pengajuannya dibuka, lalu nanti ditunggu berkas-berkasnya lengkap 11 sampai 29 seperti ini ya. Kalau teman-teman sudah lengkap di 15, mudah-mudahan bisa sidang di sini. Jadi nanti ke ustanya yang pengajuan 13 Desember nggak mepet seperti itu ya. Jadi itu yang tentang tanggal. Kemudian bagi teman-teman yang sudah siap untuk prasidang, ngingetin lagi berkasnya. Kalau kemarin kan yang minggu kemarin pengajuan tuh dari Nathan aja ya. Yang lainnya juga ditunggu. Nah ini ya, nanti kalau yang paling penting untuk diajukan sekarang adalah berkas pengajuan buat prasidangnya. Karena dari situ kan ada izin maju sidang. Jadi ketahuan apakah dosen pembimbingnya itu setuju untuk teman-teman maju prasidang atau enggak. Yang laporan, PowerPoint, presentasi, dan juga rekaman itu bisa H-2 teman-teman. Jadi ini tanggal-tanggalnya, jadwalnya. Terus dress code, pastikan silakan pakai kemeja warna putih, tangan panjang, kalau ada dasi silakan pakai dasi, kalau enggak, yang lalu sih kita sepakati pakai alma mater ya. Kalau sampai alma mater enggak ada ya silakan pakai yang rapih. Yang penting ada kemeja putihnya yang paling utama. Terus untuk wanita juga sama kemeja putih. Saat ini sidangnya masih online teman-teman, jadi silakan dipersiapkan dengan baik. Ini yang ada di Classroom, jadi yang baru dibuka punyanya Nathan, mudah-mudahan hari ini teman-teman ada yang nambah untuk dibukain pengajuan ya. Ini yang perlu dilengkapi. Lalu ini untuk yang sidangnya, untuk prasidangnya nanti Ustaz juga sama seperti ini file-filenya. Nah, itu yang perlu dilengkapi oleh teman-teman. Sejauh ini tentang tanggal dan juga tentang berkas-berkas sama Classroom, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Jadi teman-teman ini tentang penomoran ijazah nasional PIN itu ya, ada info terbaru, diminta untuk melakukan pengecekan dan verifikasi data diri, ini bagi semua mahasiswa aktif, cuti, tanpa kabar, dan lulusan. Jadi teman-teman silakan masuk ke web nik.maranatha.edu. Bagi yang sudah mengupload KTP dan KK atau paspor sesuai ketentuan dan contoh, ada contohnya seperti ini di poin B. Ini KTP-nya, ini kartu keluarganya, minta bantuan di-scan dengan posisi landscape. Datanya di KTP dan KK harus terbaca jelas, kemudian formatnya disimpan dalam JPEG, resolusinya 5 MB. Seperti itu ya. Kemudian minta dicek kembali data-datanya, nomor IDN atau nomor paspor, periksa lagi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, cek juga dengan data yang di apps.maranatha.edu. Ini harus sama soalnya. Ya. Kemudian bagi yang belum mengupload KTP atau KK, ikuti petunjuk poin B. Ini yang tadi ya, teman-teman harus landscape 5 MB.
Bila ditemukan ketidaksesuaian data, misalnya nama mahasiswa, nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, periode pendaftaran, mohon ikuti petunjuk C. Nah, petunjuk C itu yang ini, teman-teman. Pengajuan perubahan data mahasiswa atau lulusan. Seperti ini data yang diperlukannya. Kemudian silahkan email perubahannya ke direktorat.akademik@maranatha.edu. Silahkan diikuti ya. Lampirannya dikirim dalam bentuk soft copy, filenya terpisah, jangan disatukan dalam satu file. Lalu waktu upload KTP dan KK ini batasnya sampai 30 November 2021. Proses untuk kategori di poin C itu harus dilakukan di Desember sampai Januari 2022. Karena ini ada khusus yang sampai ke PD Dikti ya. Ketidaksesuaian data setelah ijazah diterbitkan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Nah, teman-teman hati-hati ya, misalkan nama teman-teman di Maranatha beda dengan yang di akte lahir, beda dengan yang di KTP teman-teman. Sebaiknya sih diperbaiki dulu. Yang paling valid itu harusnya yang di akte lahir gitu ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang namanya 2 kata gitu, ternyata di akte lahirnya 3 kata, nah itu mohon diperbaiki, jadi harus sesuai lah. Seperti itu. Data pesertanya, siapa aja yang perlu ngecek ke PIN, ini ada di sini. Saya sudah share juga di morning ya. Terus beberapa waktu yang lalu kan kita pernah bahas tentang surat dari Perpus, tapi baru yang bukti-buktinya. Nah, ini saya sudah dapat lagi dari Perpus, yang juga sudah ada di morning teman-teman ya. Selain di morning, saya juga upload di link 1 kita, supaya foldernya atau infonya jangan sampai kelewat, karena ini penting. Ini yang pertama dulu surat edaran. Jadi Perpus membuat surat edaran nih tanggal 21 Juni dan nanti ada panduannya juga. Ini tentang penyerahan file KPTA atau tesis, sumbangan buku, kemudian pengurusan surat keterangan bebas Perpus, sama penandatanganan kolom perpustakaan pada FAMS. Jadi nanti kalau teman-teman sudah beres USTA, daftar wisuda online, itu ada yang namanya formulir akhir masa studi. Nah, formulir akhir masa studi itu nanti disahkan juga sama Perpus ya. Kemudian yang terakhir ini tentang pengecekan kemiripan menggunakan aplikasi Turnitin. Jadi ada 5 hal ini yang disampaikan oleh Perpus. Untuk penyerahan file KP, atau TA atau tesis, mahasiswa mengirim ke Perpus sesuai dengan panduan pengumpulan KP. Ada di ini ya, di library.maranatha.edu juga ada. Di file kita juga ada, saya sudah lampirkan. Kemudian setelah itu ngisi Google Form, file TA, kita kan TA ya, berarti dikirim ke alamat ini. Kemudian Perpus akan ngecek apakah file KP atau TA yang dikirimkan sesuai dengan panduan atau belum. Kalau belum, akan diminta untuk memperbaiki. Kalau sudah sesuai, Perpus akan menerbitkan surat tanda terima penyerahan KP melalui email yang dicantumkan pada pengisian Google Form. Jadi email yang ditaruh di Google Form ini, mohon email yang valid ya teman-teman. Nah, Perpus minta waktu sekitar 3 hari kerja untuk memproses. Jadi, kalau bisa setelah USTA, itu jangan sampai teman-teman nggak cepat-cepat ngerjain revisinya. Segeralah selesaikan revisinya, teman-teman dapat tanda tangan dari penguji pembimbing, semuanya udah sah, bikin pengumpulan ikutin aturan Perpus, nah silahkan baru upload ke Google Form ini. Ini butuh waktu Perpusnya untuk ngecek tuh 3 hari. Kemudian pengesahan. Nah ya, ini perlu ditandatangani kan oleh pembimbing, penguji, kemudian Kaprodi. Nah ini aplikasi yang diminta masih sama, yaitu DocuSign. Panduannya juga sudah ada di folder 1 kita ya. Terus tidak ada pengumpulan CD secara fisik. Jadi sampai Desember sih nggak ada pengumpulan seperti ini ya. Jadi ini masih berlaku. Lalu yang kedua tentang sumbangan buku. Nah, sumbangan buku ini kriterianya ada di sini juga.
Untuk menghindari kesalahan membeli buku tidak sesuai kriteria, bisa menghubungi Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau IT kita ke Pak Wawan. Ini nomor kontak Pak Wawan, jadi tolong dihubungi Bapaknya. Kalau misalkan teman-teman mau beli buku, teman-teman tanya dulu ke Pak Wawan apakah sesuai dengan kriterianya atau enggak. Terus mahasiswa diarahkan untuk membeli buku sumbangan secara online. Nah, kalau nanti sudah belanja, teman-teman silahkan alamatnya langsung ditujukan ke sini. Jadi nanti nggak perlu 2 kali kirim gitu ya, langsung keterima di perpus. Yang ketiga, mahasiswa mengisi form Google Form untuk sumbangan buku. Jadi tadi ini Google Form-nya untuk penyerahan file, yang ini untuk sumbangan buku. Tolong diupload bukti pembeliannya dan bukti pengirimannya ke perpus. Kalau belanjanya secara online atau pakai kurir. Kemudian yang keempat, perpustakaan akan menerbitkan surat bukti terima buku sumbangan lulusan yang dikirimkan ke email yang dicantumkan pada saat pengisian Google Form, selambat-lambatnya juga 3 hari kerja. Jadi teman-teman sekali lagi perhatikan waktu-waktunya ya. Nah, teman-teman ngirimin CD hari ini, berarti Senin, diproses 3 hari. Ternyata sumbangan bukunya tidak bareng dengan hari ini, berarti kan plus 3 hari lagi. Jadi nggak instan gitu ya penyelesaiannya. Mohon teman-teman perhatikan. Kemudian untuk sudah dapat bukti untuk penyerahan CD, sumbangan buku, yang berikutnya adalah surat keterangan bebas perpus. Nah, kalau sudah menyelesaikan sumbangan buku, menyerahkan file tesis, tidak ada pinjaman, maka ada form lagi yang perlu diisi di sini, sehingga perpus akan mengirimkan surat keterangan bebas perpus. Waktunya 3 hari kerja. Seperti itu. Kemudian yang poin D, penandatanganan kolom perpustakaan pada formulir akhir masa studi. Jadi perpus akan koordinasi dengan prodi dan direktorat akademik untuk memproses penandatanganan kolom perpustakaan pada FAMS sehingga mahasiswa tidak perlu mengurus secara langsung ke perpus. Yang penting poin ABC-nya sudah lengkap. Nah, nanti ini akan dibantu oleh prodi sama direktorat akademik. Kemudian yang E ini tentang pengecekan kemiripan menggunakan aplikasi Turnitin. Mahasiswa harus mengisi form ini, mengunggah file yang akan dicek kemiripannya. Untuk setiap mahasiswa maksimal pengecekannya dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi ini untuk menghindari plagiarisme. Makanya hati-hati teman-teman untuk TA-nya, hati-hati apabila itu lanjutan dari KP, ya, jangan sampai benar-benar sama persis, itu akan nanti jadi self plagiarisme. Jadi plagiarismenya ke diri sendiri. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi silahkan dicek pakai Turnitin. Pengecekannya itu sebanyak 2 kali. Ini ada persentase kewajibannya mahasiswa harus berapa persen gitu. Nggak boleh lebih dari sekian persen. Kemudian perpus akan melakukan pengecekan Turnitin dan mengirim hasilnya melalui email yang disantumkan pada saat pengisian form selambat-lambatnya 3 hari. Seperti ini. Nah, ini surat dari perpus. Lalu satu lagi, peraturan teknis pengumpulan file KP, TA, atau tesis. Di sini ya. Formatnya ada folder-foldernya seperti waktu teman-teman kerja praktek lah ya. Cuma ini saya ulang sedikit aja supaya buat nginget-nginget lagi. Ada folder laporan, folder gambar, folder multimedia, folder aplikasi. Ini silahkan dilihat ketentuannya. Kemudian di folder laporan isinya ini cover, halaman judul, kata pengantar. Kemudian abstraknya, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar rumus, daftar lainnya atau daftar lampiran. Kemudian ada aturan penulisannya untuk bab, NRP chapter 1, NRP chapter 2, dan seterusnya. Jadi ini dipisah-pisah, kemudian ditaruh di folder laporan. Kemudian setiap halaman naskah laporan, mulai dari abstrak sampai referensi, harus diberi auto text. Jadi pada footer ada tulisannya Universitas Manata tanpa kutip dengan ukuran font Arial 10 cetak tebal dan posisinya rata kanan. Ini yang harus ada di footernya.
Kemudian halaman cover, nanti kalau yang udah file ke perpus ya, ini harus diberi lambang Universitas Maranatha, mulai dari abstrak sampai daftar pustaka dikasih watermark. Ikutin panduan di library.maranatha.edu. Ukuran file lambang dan watermark sudah standar, jangan diubah lagi. Tapi kalau file yang untuk sidang-sidang, ini belum ada watermarknya, nggak masalah ya. Ini hanya yang untuk ke perpus harus ada watermarknya. Kemudian convert setiap file ke format PDF, masukkan file ke dalam folder dengan nama laporan. Ini ya, folder laporan. Nah, ini contoh untuk memasukkan watermark ke background. Sehingga nanti filenya akan ada watermark Maranatha seperti ini. Silakan diikuti petunjuknya. Hasilnya seperti ini. Ya, watermark sama Universitas Maranatha. Lalu ini cover depan. Silakan dicek lagi, disesuaikan. Kemudian petunjuk penamaan folder yang tadi dipisah-pisah dijadikan folder laporan, gambar, multimedia, aplikasi seperti ini. Untuk kita ada tambahan, yaitu foldernya namanya foldernya jurnal. Jadi ini yang nggak ada yang tidak ada di sini untuk kita. Jadi mohon diingat karena tidak ada di panduan perpus, kita menambah satu folder namanya jurnal. Isinya apa? Isinya adalah paper dan poster. Untuk teman-teman yang MBKM itu mungkin nggak publikasi ya, jadi tidak membuat paper atau poster kecuali pembimbingnya minta untuk bikin seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang TA reguler, Anda harus punya folder jurnal isinya paper dan poster. Ini nanti nama filenya seperti ini ya, NRP paper, NRP poster seperti itu. Terus ini file-filenya ya, yang diisi apa aja di setiap file PDF-nya. Kemudian halaman pengesahan. Ini kalau pengesahannya ditandatangani oleh pembimbing, Kaprodi, silahkan diikuti. Kalau yang punya kita, punya format sendiri, silahkan juga diikuti dari yang kita ya, nggak harus dirubah ke sini. Kalau ini punyanya fakultas lain. Kalau kita ikut yang punyanya kita. Lalu ini yang ikut aturan perpus sama tentang orisinalitas laporan penelitian. Teman-teman silahkan ini ditandatangan di atas meterai. Kalau yang pengesahan tidak di atas meterai, kalau yang orisinalitas ini harus ditandatangani di atas meterai 10.000. Jadi silahkan di print dulu, tempel meterai, kemudian tanda tangan. Berikutnya tentang publikasi. Ya, ini juga sama ditandatangani di atas meterai. Lalu kalau ada masalah teman-teman bisa menghubungi layanan perpustakaan, ini ada kontak-kontaknya ya, silahkan dikonsultasikan. Seperti itu. Kalau yang bukti-bukti dari perpus ini sudah pernah di-share ya, tapi kita coba lihat lagi aja ya. Ini yang bukti-bukti yang dikeluarkan oleh perpus. Kalau teman-teman sudah menyerahkan file TA, yang ini, seperti ini bentuknya. Lalu ini yang sumbangan. Kemudian ini bebas perpus. Jadi dari perpus itu akan nerima 3 file, teman-teman. Seperti ini. Ya, itu yang hal-hal yang penting yang teman-teman perlu lihat lagi. Sampai sini dulu, silahkan kalau ada pertanyaan. Kemudian rekaman kita kan saya sudah edit sedemikian rupa supaya to the point ke pembahasannya. Jadi memang beberapa yang kita diskusi tanya jawab atau ngecek dokumen itu pasti nggak ada di rekamannya karena supaya to the point ke pembahasannya. Kalau sampai nanti ada teman-teman yang punya rekan yang lagi MBKM, waktu Sabtu itu saya koordinasi dengan beberapa teman kita angkatan 2018. Nah, teman-teman boleh bantu juga ya. Misalkan mereka butuh file penjelasan yang di morning.
silahkan di-share aja. Karena teman-teman MBKM nggak ada di morning.